Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan aktivitas antidiabetes, senyawa quercetin dan turunannya. Dengan saya sendiri, nama saya Muhammad Arya Nur Septiadi dengan NIM akhir 084. Saya Ika Ayu Puspaning Tias dengan NIM akhir 056. Saya Lolita Tiara Sari dengan NIM akhir 108. Saya Sabita Nafa dengan NIM akhir 012. Saya Mutia Sani Sofyan Altifa dengan NIM akhir 051. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi, jurnal ini akan membahas tentang aktivitas diabetes mellitus, aktivitas antidiabetes mellitus pada senyawa quercetin dan turunannya. Jadi, diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang telah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Diestimasikan sebanyak 2% dari populasi dunia itu menderita diabetes mellitus. Penggunaan insulin merupakan salah satu first line terapi untuk diabetes, tetapi insulin tidak memiliki kemampuan mengembalikan kadar glikemik normal dalam darah. Oleh karena itu, diperlukan suatu senyawa baru yang dapat menjadi alternatif terapi diabetes mellitus. Beberapa penelitian menemukan bahwa senyawa fenolik memiliki aktivitas antidiabetes dengan mekanisme beragam, seperti regulasi metabolisme karbohidrat, improvisasi pengambilan glukosa, hingga pengaturan signaling pathway untuk homeostasis sel. Senyawa polifenol seperti quercetin diketahui memiliki aktivitas antidiabetes melalui aktivitas antioksidannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aktivitas antidiabetes senyawa quercetin beserta turunannya pada enzim alfa amilase, alfa glukosidase, dipeptil peptidase 4, peroksisom proliferator activated receptor gamma, glikogen sintase kinesis 3 beta, fruktosa 16 fosfatase, protein tirosin fosfatase 1B, dan glukokinase. Penelitian ini menggunakan metode in silico untuk melihat gugus pada senyawa turunan quercetin serta aktivitas ikatannya dengan asam amino pada 8 enzim sampel. Ligand dan target dikonversi ke format PDB-QT menggunakan software Pyrex. Untuk melihat binding affinity antara ligand dengan target protein digunakan software Autodoc Vina. Untuk menganalisis interaksi ikatan antara ligand dengan protein digunakan software Discovery Study dan Ligprot. Berikut adalah senyawa utama dari quercetin ya, atau flavonoid, di mana terdapat 3 cincin utama, yaitu cincin A, B, dan C. Untuk cincin-cincin ini bisa dikombinasikan atau bisa dimodifikasi pada 5 alkilnya, yaitu R1, R2, R3, R4, dan R5. Jika salah satu dari 5 alkil ini diubah, maka nama dari senyawa tersebut juga akan berubah. Misalnya, pada pergantian R1 dengan OCH, maka nama senyawanya itu menjadi OH pada 5. Nah, pada penelitian ini terdapat sebanyak 72 senyawa turunan dari quercetin yang akan diteliti untuk aktivitas antidiabetesnya pada metode in silico. Nah, misalnya protein PPARG, maka nanti protein itu kan sebenarnya adalah gabungan dari beberapa asam amino. Nah, saat nanti direaksikan dengan quercetin, maka quercetin akan mengikat asam amino pada kelima alkilnya. Misalnya pada PPARG, maka dengan asam amino arginin dia akan memiliki ikatan hidrogen. Dengan asam amino PHE dia akan memiliki ikatan pi-pi stack seperti itu. Kemudian nanti dari aktivitas ikatan ini nanti akan diketahui binding affinity-nya. Semakin kecil binding affinity, maka semakin kuat aktivitas antidiabetesnya. Kemudian ini masuk ke seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka ikatannya itu sama dengan ikatannya itu akan berikatan dengan asam amino, di mana asam amino ini adalah 21 jenis asam amino yang berada di dalam tubuh. Misalnya ARG itu adalah arginin, kemudian LYS itu adalah lisin, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas antidiabetes antara reseptor
alfa amilase dengan quercetin dan turunannya. Ini merupakan struktur dari reseptor alfa amilase. Next. Nah, yang pertama ini ada apa namanya, masuk ke antara aktivitas antara akarbose dengan reseptor AAM. Nah, di sini yang ikatan yang paling banyak terjadi pada antara akarbose dan AA ini adalah ikatan hidrogen yang ditandai dengan warna yang hijau itu. Nah, ikatan hidrogen ini itu akan mempunyai binding affinity yang ada juga di sini. Nah, jadi binding affinity itu adalah kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor. Jadi semakin kecil nilai binding affinity-nya, maka semakin tinggi juga aktivitas antara reseptor dengan ligannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini juga yang ini antara quercetin dengan AAM, dia memiliki paling banyak ikatannya itu adalah ikatan hidrogen yang ada di sini yang hijau-hijau itu, yang berikatan dia quercetin itu berikatan dengan asam amino yang ada di AAM. Nah, dia memiliki binding affinity minus 8,8. Terus yang bawah itu ikatan antara quercetin dengan nggak kelihatan. Dengan 3 sorbat AAM dengan ikatan antara AAM dengan quercetin 3 sorbat, di mana itu juga yang paling banyak ikatannya itu adalah ikatan hidrogen pada masing-masing gugusnya itu. Juga dia memiliki nilai binding affinity minus 9,2. Juga yang sebelahnya itu ikatan antara AAM dengan quercetin 3 etanoat, di mana sama juga dia memiliki ikatan paling banyak itu adalah ikatan hidrogen pada asam amino dan juga gugus-gugus yang ada di quercetin 3 etanoat. Dia memiliki affinity minus 9,1. Dari slide ini juga kan kita ketahui bahwa senyawa yang memiliki binding affinity atau memiliki aktivitas antidiabetes yang tertinggi itu adalah pada senyawa quercetin 3 sorbat. Next. Dan ini selanjutnya ada senyawa quercetin dengan pada 5-nya itu dia menghilang OH-nya. Nah, dia terus juga sama, dia mempunyai ikatan hidrogen yang banyak juga pada asam amino dengan gugus-gugusnya dengan binding affinity minus 9,1. Terus juga selanjutnya ikatan antara AAM itu dengan quercetin 3 isopropanoat juga dia sama, dia memiliki binding affinity-nya yang minus 9. Terus yang ikatan selanjutnya atau interaksi selanjutnya adalah dengan quercetin 3 butanoat. Dia sama memiliki ikatan hidrogen yang paling banyak juga. Dia memiliki binding affinity minus 9. Selanjutnya itu juga ada ikatan quercetin 3 etanoat with no double bond between C2 dan C3. Di mana juga dia memiliki banyak ikatan hidrogen dan memiliki binding affinity yaitu minus 9. Dari keempat ini, itu yang paling bagus itu adalah yang memiliki aktivitas anti-diabetes paling tinggi itu adalah quercetin with 5 OH group missing. Next. Nah, ligan 18, 23, 24, dan 63 atau etanoat, propinoat, butanoat, dan ester sorbat dari quercetin menunjukkan aktivitas penghambatan alfa amilase yang lebih tinggi secara in silico dan oleh karena itu dapat berfungsi sebagai petunjuk untuk senyawa anti-diabetes yang lebih kuat. Alfa amilase mengkatalisis hidrolisis ikatan antara alfa 1,4 glukan dalam pati, maltodextrin, dan
dan maltoliposakarida sehingga membantu pencernaan karbohidrat. Oleh karena itu, penghambatan enzim ini akan menghambat produksi glukosa di dalam saluran pencernaan dan hiperglikemia yang menyertainya. Next. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas antidiabetes, yaitu antara reseptor alfa glukosidase dengan senyawa quercetin dan turunannya. Ini merupakan struktur dari reseptor alfa glukosidase. Next. Nah, ini merupakan interaksi antara alfa glukosidase dengan quercetin, di mana dia berikatan itu dengan berbagai macam asam amino yang ada di glukosidase. Salah satunya ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan hidrogen dengan asam amino ala dan glia. Next. Nah, aktivitas pengikatan akarbose dan quercetin masing-masing itu adalah -9 untuk akarbose dan quercetin itu -7,5. Nah, tidak ada ligan yang memiliki aktivitas pengikatan yang lebih baik daripada akarbose, yaitu senyawa referensinya. Ligan 15, 37, dan 39 memiliki afinitas peningkatan yaitu -7,9. Sedangkan ligan 50 memiliki binding affinity itu -7,8. Dalam interaksi pengikatan target antara target quercetin ala 93 dan Gli123 terikat H pada gugus OH pada posisi 6 dan 8. Interaksi bertumbuk pipi melibatkan TRP126 dan cicin A dan B ditambah cicin siklik. Next. Nah, alfa glukosidase itu adalah enzim glikosida hidrolase yang memutus ikatan glikosidik dari karbohidrat sehingga meningkatkan penyerapannya. Penghambatan enzim ini di usus kecil. Oleh karena itu, enzim ini memperlambat pencernaan karbohidrat sehingga mencegah hiperglikemia. Ligan 15, 37, 39, dan 50 itu memiliki afinitas peningkatan yang sebanding atau sedikit lebih baik daripada quercetin yang dianggap sebagai kandidat senyawa yang untuk pengobatan antidiabetes berdasarkan aksinya pada enzim ini. Yang selanjutnya kita masuk ke aktivitas antidiabetes antara quercetin dengan glikogen sintase kinase 3 atau GSK3, di mana di sini ada struktur protein GSK3. Next. Lalu berikut adalah aktivitas antara GSK3 dengan quercetin, di mana yang banyak terjadi itu adalah ikatan hidrogen. Next. Studi ini menyelidiki afinitas ikatan berbagai ligan terhadap enzim GSK3 beta. Enzim ini merupakan target penting dalam pengobatan diabetes tipe 2 karena perannya dalam resistensi insulin dan regulasi sintesis glikogen, di mana inhibitor GSK3 beta memiliki sifat antidiabetes dengan meningkatkan aktivitas insulin, sintesis glikogen, dan metabolisme glukosa pada otot rangka. Afinitas ikatan quercetin, nilai afinitas ikatan quercetin sebesar -7,9 ini menunjukkan bahwa quercetin memiliki kemampuan untuk mengikat reseptor pada enzim GSK3 beta. Perbandingan dengan senyawa referensinya, akarbose memiliki afinitas ikatan tertinggi -8,6 di antara senyawa referensi. Ligan 14 dan 15 memiliki afinitas ikatan yang mendekati quercetin, yaitu masing-masing -8 dan -8,1. Interaksi quercetin dengan residu asam amino, di mana P360, Leu359, dan ASN 361 membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen keton pada posisi ketiga quercetin. AsP 345 dan AsP 355 membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil OH pada posisi 4 dan 3 quercetin. Lalu ALA 382 berinteraksi dengan cincin A quercetin melalui interaksi pi sigma. ALA 358 dan ALA 382 berinteraksi dengan cincin siklik quercetin melalui interaksi pi
pi alkil. Maka kesimpulannya tidak ada ligan yang memiliki afinitas ikatan secara signifikan lebih baik daripada quercetin terhadap enzim GSK3 beta. Meskipun demikian, quercetin menunjukkan kemampuan untuk mengikat reseptor pada enzim ini, membuatnya sebagai kandidat menarik untuk penelitian lebih lanjut terkait pengobatan diabetes tipe 2. Kemudian kita masuk ke aktivitas antara quercetin dengan fruktosa 16-bifosfat atau F16DP, di mana di sini ada struktur protein F16DP. Lalu di sini ada gambar aktivitas antara F16DP dan quercetinnya, di mana ikatan yang banyak itu adalah ikatan hidrogen. Enzim yang penting itu fruktosa 16-bifosfat adalah enzim penting dalam proses gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat. Lalu, karena perannya dalam gluconeogenesis, F16DP itu memiliki target potensial untuk pengembangan obat diabetes tipe 2. Lalu, enzim ini bekerja dengan memecah fruktosa 16-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Reaksi ini diperlukan dalam gluconeogenesis dan siklus Calvin pada tumbuhan. Senyawa 2, 3, 4, 4, 7 itu yang dibahas sebelumnya berpotensi berguna dalam penanganan diabetes karena efeknya pada enzim F16DP. Secara umum dengan menghambat kerja enzim F16DP itu diharapkan produksi glukosa dari sumber non-karbohidrat dapat ditekan sehingga kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2 bisa lebih terkontrol. Selanjutnya adalah aktivitas antidiabetes antara quercetin dengan DPP4. Berikut adalah struktur dari protein DPP4. Yang pertama, reaksi ikatan antara DPP4 dan quercetin, di mana yang terjadi paling banyak adalah ikatan hidrogen, lalu asam amino yang paling banyak yaitu ikatan tirosin, arginin, serin, ASN, dan GLU. Terus ikatan ini memiliki banding affinity sebesar minus 8,8. Selanjutnya ikatan DPP4 dengan akarbose yang terjadi paling banyak adalah ikatan hidrogen dan mempunyai banding affinity minus 9,6. Selanjutnya ikatan DPP4 dengan ligan 15 mempunyai banding affinity minus 9,1. Yang terakhir, ikatan DPP4 dengan ligan 39 memiliki banding affinity minus 9. Yang paling bagus yaitu ikatan DPP4 dengan akarbose. Ikatan yang terlibat dalam interaksi antara DPP4 dan quercetin, afinitas pengikat minus 8,8, ligan 15 memiliki minus 9,1, ligan 39 memiliki minus 9, ligan 15 dan 39 yang memiliki afinitas pengikatan yang lebih baik daripada quercetin dapat berfungsi sebagai senyawa timbal dalam pengelolaan diabetes melalui aksi mereka pada DPP4. Interaksi ini menginhibisi aktivitas DPP4. DPP4 adalah enzim yang memecah hormon insertin seperti GLP-1 dan GIP.
Hormon insretin membantu mengatur kadar gula darah dengan merangsang pelepasan insulin dan menghambat sekresi glukagon. Selanjutnya adalah aktivitas antidiabetes antara quercetin dan PPARG. Berikut struktur dari PPARG. Yang pertama, ikatan PPARG dengan quercetin memiliki banding affinity yaitu minus 8,8. Selanjutnya PPARG dengan ligan 26 memiliki banding affinity 10,3. Selanjutnya PPARG dengan ligan 31 minus 10,3 dan PPARG dan ligan 15 minus 10,1. Selanjutnya interaksi PPARG dengan ligan 16 minus 10, PPARG dengan ligan 15 minus 10, PPARG dan ligan 57 minus 10, yang selanjutnya PPARG dan pioglitazone minus 9,1. Selanjutnya PPARG dengan empagliflozin minus 9,5. Protein adalah pengatur penting dari gen target yang terlibat dalam homeostatis glukosa dan oleh karena itu telah diidentifikasi sebagai target terapeutik untuk diabetes tipe 2. Fungsi protein dalam tubuh manusia yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, sehingga tubuh dapat mendukung dan pemeliharaan jaringan. Ikatan yang terlibat dalam interaksi antara PPARG dan quercetin ligan 26 memiliki minus 10,3. Ligan 31 memiliki minus 10,3. Ligan 15 memiliki minus 10,1. Ligan 16 memiliki minus 10. Ligan 25 memiliki minus 10. Ligan 15, 16, 25, 26, dan 31 semuanya memiliki afinitas pengikat yang lebih baik daripada quercetin 9,8 dan senyawa referensi pioglitazone minus 9,1 dan empagliflozin minus 9,5. Interaksi ini meningkatkan aktivitas PPARG. Oleh karena itu, potensi tinggi untuk berfungsi sebagai agen antidiabetes dengan bertindak pada PPARG. Ya, yang selanjutnya merupakan aktivitas antidiabetes senyawa quercetin dan turunannya terhadap protein tirosin fosfat 1B atau PTP1B. Dan berikut struktur dari protein tirosin fosfat 1B. Jadi protein tirosin fosfat 1B atau PTP1B adalah enzim yang berperan sebagai regulator negatif dalam jalur sinyal insulin. PTP1B mengurangi fosforilasi dari reseptor insulin yang mengakibatkan resistensi insulin di berbagai jaringan. Selain itu, PTP1B juga terlibat dalam regulasi sinyal leptin. Aktivitas PTP1B yang meningkat dapat menyebabkan resistensi insulin dan leptin, yang merupakan salah satu penyebab diabetes mellitus tipe 2 dan gangguan metabolik lainnya. Kemudian berikut adalah interaksi antara PTP1B dan quercetin, yang dimana banyak ikatan hidrogen yang ditandai dengan warna hijau. Yang pertama ada ARG dengan 156, kemudian TYR, kemudian LYS atau lisin, kemudian SER, dan FAL. Quercetin memiliki afinitas pengikatan min 8,9. Sedangkan ligan 18 memiliki 9,0, ligan 20, 21, 22, 28, dan 30 memiliki minus 9,1. Ligan 19, 25, dan 31 memiliki minus 9,2. Sedangkan ligan
26 memiliki afinitas terbaik yaitu minus 9,3. Ligand 26 menunjukkan aktivitas penghambatan protein tirosin fosfat 1B yang tertinggi secara in silico. Penghambatannya meningkatkan tingkat fosforilasi reseptor insulin, translokasi transport glukosa, dan penyerapan glukosa pada sel-sel sensitif insulin. Oleh karena itu, ligand 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, dan 31 dapat menjadi calon senyawa antidiabetes melalui pengaruhnya pada aktivitas PTP1B. Biar nggak kosong-kosong banget mending Kemudian masuk ke glukokinase. Jadi berikut struktur dari protein glukokinase. pertama sampai kedua tuh masukin aja nggak apa-apa. Glukokinase merupakan enzim sitoplasma pada pankreas dan hati yang berfungsi untuk mengatur kadar glukosa, meningkatkan glukosa hati, glikogenesis hati, dan sekresi insulin pankreas. Mekanismenya melalui fosforilasi menghasilkan kadar glukosa darah yang lebih rendah terlepas dari penyebab hyperglikemia. Berikut di antara glukokinase dan quercetin. Dapat dilihat terdapat beberapa ikatan yang kuat, yaitu ikatan hidrogen yang ditandai dengan warna hijau. Yang pertama ada LFU, kemudian TYR, dan GLU. Afinitas pengikatan untuk quercetin adalah minus 8,7 yang lebih baik daripada semua senyawa referensi kecuali akarbose minus 9,1. Ligan yang menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih baik daripada quercetin adalah ligan 43 yaitu minus 8,9, ligan 22, 32, dan 48 memiliki minus 9,0 dan ligan 33 yaitu memiliki minus 9,1. Ligan 45 memiliki minus 9,2 dan ligan 37 yang memiliki afinitas peningkatan terbaik sebanyak minus 9,7. Ligan 37 menunjukkan aktivitas penghambatan glukokinase yang lebih tinggi secara in silico dan oleh karena itu dapat berfungsi sebagai petunjuk untuk senyawa antidiabetes yang lebih kuat. Ligan 22, 32, 33, 37, 43, dan 45 menunjukkan potensi antidiabetes yang menjanjikan dengan aktivitas mereka pada enzim ini. Oke, kesimpulannya, maka dapat disimpulkan dari 72 turunan senyawa quercetin memiliki aktivitas pengikatan yang lebih baik daripada quercetin di berbagai reseptor atau protein. Beberapa ligan atau senyawa turunan juga memiliki aktivitas pengikatan lebih dari satu reseptor. Senyawa turunan atau ligan tersebut adalah ligan 15, di mana bisa berikatan dengan alfa-glukosidase, PPARG, dan DPP4. Selain itu, ligan 39 yang dapat berikatan dengan alfa-glukosidase dan DPP4, dan juga ligan 25 dan 31 yang dapat berikatan dengan PPARG dan PTP1B. Sehingga senyawa ini dapat menjadi kandidat baru alternatif obat antidiabetes. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ketika penjelasan dan pemaparan materi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.